Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musafa, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 1 Penganten. Saya mengajar sudah 15 tahun lebih. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti guru-guru lain, sebelum mengajar, saya menyiapkan persiapan secukupnya saja. Ada RPP dan administrasi lainnya. Yang penting bagi saya, kelas bisa tenang, anak juga terkendali, tidak gaduh. Dan kelas yang baik menurut saya dulu adalah kelas yang hening, tidak ada suara aktivitas anak. Hanya guru yang terdengar dan tugas para siswa mendengar ceramah-ceramah guru dan sibuk mengerjakan tugas bila ada tugas dari guru. Persepsi saya dulu tentang murid, mereka adalah bagai kertas kosong yang tergantung kita para guru untuk mewarnainya. Artinya murid akan menjadi apa sesuai keinginan kita. Berkarakter seperti apa dia, gurulah yang membentuknya. Jadi apa seperti nantinya dia adalah guru yang menghendakinya. Pengetahuan, keterampilan, dan karakter murid. Yang membentuk adalah gurunya. Di kelas, siswa tidak boleh banyak bicara, apalagi banyak bertanya. Namun setelah membaca dan menelaah pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang saya pelajari dari modul 1.1, seakan terbuka pengetahuan saya. Bagai seekor katak yang terperangkap dalam tempurung dan dibuka tempurung itu, biar nampak langit begitu luas dan tinggi. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro seolah menyadarkan diri saya bahwa anak sudah mempunyai kodrat pemberian Tuhan yang Maha Esa. Tugas kita guru adalah menuntun, membimbing mereka pada arah jalan yang benar, mengarahkan mereka untuk menemukan jalan sesuai kodratnya. Setelah mengetahui prinsip ini, saya memberikan kemerdekaan pada anak dalam belajar, bebas menentukan gaya belajarnya. Anak juga saya beri hak untuk bermain, karena kodrat anak adalah suka bermain. Saya merubah strategi mengajar saya yang hanya ceramah dan ceramah menjadi diskusi, tanya jawab, sosiodrama, role playing yang membuat anak senang. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan anak didik sebagai benih-benih jagung, sedangkan kita diibaratkan petaninya, di mana kita sebagai pendidik hanya menyiapkan lahan yang baik untuk benih jagung tersebut, memupuk dan merawatnya dengan sepenuh hati agar benih itu tumbuh dengan baik. Maka setelah mengetahui hal ini, saya berusaha memberikan anak didik ruang yang cukup nyaman, aman untuk mereka belajar, menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang menyenangkan bagi mereka. Dulu saya banyak mengatur mereka, menekan mereka, mengintimidasi mereka. Harus beginilah, harus begitulah, jangan begini, jangan begitu. Kini saya sadar, saya mengubah diri saya menjadi hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi mereka untuk belajar, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan teman yang lain. Selanjutnya, Ki Hajar juga menjelaskan bahwa anak bukanlah kertas kosong yang mesti kita warnai sesuai kehendak kita. Namun kita hanya menebalkan garis samar-samar yang sudah ada agar dia dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya.
Maka tugas saya adalah menciptakan pembiasaan yang baik bagi mereka. Agar garis-garis yang baik yang ada pada mereka nampak jelas dan dominan. Yang menjadi mereka tumbuh menjadi manusia yang baik, yang berguna bagi diri dan masyarakatnya. Ki Hajar Dewantoro juga mengajak kita guru untuk menghambakan diri kepada kepentingan anak didik. Artinya melakukan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Maka saya ubah gaya mengajar saya. Dari pembelajaran yang berpusat pada guru ke gaya yang berpusat pada siswa. Saya aktifkan siswa-siswa saya dalam berdiskusi, bertanya jawab. Saya ubah rancangan mengajar saya yang asal-asalan, asal ada, kepada model, strategi, pendekatan yang benar-benar berpihak pada anak. Nah, sesuai dengan kondisi siswa kita berada, mereka akan menjadi aktif, nyaman, dan gembira dalam belajar. Dengan mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang luar biasa ini, maka saya bertekad memperbaiki diri saya, menebus kesalahan saya selama ini dengan meningkatkan kompetensi diri saya sebagai guru dalam melayani murid-murid saya untuk menuntun dan mengarahkan mereka ke jalan yang sesuai kodratnya, guna membekali mereka sesuai kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam menjadikan anak tidak melupakan budayanya. Kodrat zaman akan membekali anak dengan kemampuan-kemampuan untuk menghadapi tantangan zamannya. Karena zaman yang akan dihadapi anak tentu lebih kompleks dari zaman kita. Saya juga bertekad akan memberikan kemerdekaan kepada murid saya dalam belajar, membuka ruang-ruang diskusi, menggali pendapat-pendapat siswa, dan memfasilitasi anak dalam berkolaborasi, serta lebih meningkatkan pelayanan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dari penjelasan-penjelasan singkat di atas, saya tarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak saya harus berubah, memulai dari diri saya, dan mengikuti pemikiran yang luar biasa dari Ki Hajar Dewantoro. Dengan cara menuntun, memerdekakan anak, dan pembelajaran yang berpusat pada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum